Ya, judul dari malam ini The Art of Cut Loss. Karena ini penting banget gitu. Banyak orang, banyak trader. Kalau kalian tahu ya, trader itu umurnya biasa 2 tahun. Ketika orang baru masuk ke bursa, itu umurnya 2 tahun. 2 tahun untuk apa? 2 tahun untuk mengetahui orang ini akan bertahan atau akan mental. Gitu. Jadi kalian tinggal hitung tuh, hidup gua di bursa itu dari bulan berapa? Udah berapa lama? Gitu ya. Kalau kalian bisa lewatin masa 2 tahun di bursa, berarti kalian akan bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Gitu. Dan wajar sekarang kenapa ISG kalau kalian lihat kan di Twitter banyak banget tuh yang caci maki ISG gitu ya. Kenapa ya? Karena memang kemarin itu waktu masanya naik, semuanya dikasih bulan madu yang cukup indah bagi ISG dari ISG, dan sekarang dikasih penurunan dari ISG berasa kayak digampar sama ISG ya. Padahal ISG baru turun 7% gitu. Itu pun dari peak gitu, bukan dari Januari. Januari kalau kalian lihat tadi di awal itu cuma turun 1% dari penutupan di bulan Desember sampai ke penutupan di bulan ini gitu. Itu baru turun 1% sebenarnya. Tapi rasanya portonya udah kayak kebakaran banget kan gitu. Nah, memang masanya 2 tahun, makanya ini penting untuk kalian. Dan orang-orang yang biasanya nggak cut loss, orang-orang biasanya yang hold terus ya, itu biasanya juga yang jadi sakit hati paling dalam, apalagi kalau baru buka rekening sahamnya pas tanggal awal Januari tuh, dari mungkin tanggal 5 sampai tanggal 13 tuh rekeningnya baru jadi, baru ngerasain masuk dikit, harga sahamnya naik bentar, happy gitu ya, habis itu hilang semua tuh, sirna semua, dihajar sama market. Apalagi pada mikir, kok gue invest gitu, gue hold gitu ya. Nah silahkan hold. Kalau memang ISG nggak turun sampai ke 4.000 atau 5.000 ya kalian happy gitu. Tapi kalau nanti ISG turun sampai ke 5.000 ya harus siap. Dan ada beberapa sahamnya justru nggak balik lagi kayak harga tanggal 13 gitu. Jadi makanya gue penting banget gue ajarin untuk cut loss itu gitu. Dan cut loss ini nggak semua orang bisa ya. Memang nggak semua orang kuat untuk melakukan cut loss, tapi cut loss itu perlu. Ini di buku Market Wizard ya, gue ada baca gitu. Di situ ada buku Market Wizard itu dia penulis ini melakukan interview kepada investor maupun trader yang udah sukses di pasar modal. Nah, ada satu orang yang diinterview namanya Ed Seykota. Dia bilang the element of good trading are 1. Cutting losses, 2. Cutting losses, and 3. Cutting losses. If you can follow these 3 rules, you may have a chance. Gitu. Nah, ini penting ya, karena sebegitu pentingnya cut loss itu sampai dibikin 3 gitu, cutting losses, and cutting losses gitu. Dan kalau kalian bisa melakukan cut loss, ya kalian mungkin dapat punya chance untuk kalian bertahan di market dan yang mencetak untung lebih banyak gitu. Karena cut loss itu penting. Nah, kalau trader cut loss kita nggak heran. Tapi di sini saya mau kasih contoh, Warren Buffett pun bisa cut loss, gitu ya. Nah, di sini di rapat umum pemegang sahamnya Berkshire Hathaway di tahun 2020 kemarin, Warren Buffett baru cut loss 4 perusahaan penerbangan, gitu. Ya. Dan di sini saya bilang bagus banget karena dia memberikan pelajaran bagi kita untuk cut loss gitu. Dimana orang bilang investor itu nggak boleh jual gitu ya, nggak boleh cut loss. Nah, Warren Buffett ngajarin kita cut loss karena Warren Buffett bilang he made a mistake gitu. Jadi walaupun Warren Buffett itu adalah seorang legendaris di saham, dia pun pernah bikin kesalahan. Dan bedanya orang profesional dengan orang awam, profesional selalu berpikir ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung berpikir apa yang harus gue lakuin. Tapi orang awam ketika melakukan kesalahan, mereka biasanya cenderung pasrah. Oh, gue beli sahamnya turun, ya udah deh, nanggung, tahan aja gitu. Nah, itu biasanya awam. Tapi kalau trader ya, trader profesional atau investor profesional, ketika mereka bikin kesalahan, mereka tanya, terus kamu mau ngapain? Liatin harga sahammu turun begitu aja? Nggak bisa, kamu harus bikin sesuatu gitu. Antara kamu hedging, kalau di luar kan marketnya bisa buy, bisa sell gitu ya. Kalau kamu hedging gitu, melawan arah pergerakan yang kamu beli, ya bisa aja gitu. Nah,
Ini yang mereka lakukan. Bahkan di sini di interviewnya, di artikel ini Warren Buffett di interview ya. Di sini Warren Buffett bilang, "But it does suggest that investors should not wait and cut losses at the earliest." Gitu. Nah, di sini Warren Buffett justru bilang cut loss itu mumpung masih baru. Gitu. Kalian mumpung masih dikit ruginya. Jangan ketika ruginya udah nanti kalian hold nih ya, minus. Makanya gue bilang, kalau kalian pilih hold, kalian harus punya mental yang sangat kuat untuk kalian hold. Jangan sampai nanti tiba-tiba porto kalian minus 40% nih saham yang kalian pegang. Ya, terus ada saham lain yang udah mulai naik. Nah, karena kalian nggak kuat ngelihat minusnya gede banget 40%, di saat itu kalian baru mikir, kayaknya gue harus cut loss ya. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kalian memang gue mau hold, ya udah, mantepkan dirimu untuk hold. Resiko apapun yang terjadi, kalian harus terima. Entah itu turun sampai hancur banget, atau dia bisa balik lagi nanti. Gitu, itu harus terima gitu ya. Nah, tapi jangan sampai nanti ketika ada saham lain yang naik, grup pada gila-gilaan, pada happy, oh saham gua naik gitu, atau mereka pada beli di bawah, kalian jadinya terpancing gitu. Akhirnya yang minus 40% ini pada mikir untuk di sell gitu, bukan di hold lagi. Nah, banyak orang kayak gini, ketika harga saham baru turun nih, gitu ya, tanggal 13 gue bilang, IHSG bakal turun, mending keluar dulu. Gak mau keluar, ya, sahamnya turun terus. Gitu. Nah, waktu di atas-atas ini kita ajakin keluar, gak mau keluar. Terus sekarang udah di bawah sini, ya kan, ini kan IHSG udah turun 7 hari nih. Kok IHSG udah turun 7 hari, gitu. Gue udah minus misalnya 20%. Gue hold, ya udah boleh hold karena juga udah terlalu dalam. Pasti IHSG ada mantulnya dikit, ya kan? Pasti kita bilangnya gitu. Nah, kalau kalian mau usahakan kan ini bearish ya, bearish ketika dia turun dia mantul dikit, turun lebih dalam. Nah, kalau kalian mau jual nanti ketika dia mantul, boleh silahkan jual. Jangan sampai ketika dia mantul nanti kalian nggak jual, pas dia turun ke bawah baru kalian mikir lagi di sini mau jual. Jangan sampai seperti itu, karena kalian udah tahu sekarang market itu bearish. Kalau dia turun nanti pasti akan lebih dalam. Gitu. Jadi manfaatkan ketika mantul, kalau kalian mau keluar. Kalau kalian nggak mau keluar, kalian hold. Gitu. Kalau dia turun lagi ya mau nggak mau kalian harus siap dengan keputusan yang kalian terima, yang kalian buat. Gitu. Nah, sama jangan sampai ketika kalian jual tadi yang saham lagi di bawah, kalian jual di bawah sini atau pas mantul dijual di sini. Nah, kalian masuk ke saham yang lagi naik tinggi-tingginya. Gitu. Nah, jangan sampai kalian pindah di sini. Karena bisa, apalagi kalau kalian baru jual di bawah, kok gue sell di sini ya. Nah, saham ini bisa mantul naik ya, tadi sampai area resistance untuk turun lagi. Saham yang atas ini karena udah naik terlalu tinggi, bisa area turun dulu untuk naik lagi lebih tinggi. Nah, hati-hati gitu. Jadi benar-benar milih untuk buy sama sell itu harus benar. Untuk cut loss dan masuk lagi itu harus benar. Gitu. Makanya di sini gue bilang cut loss itu penting karena saham hanya berbicara pada naik atau turun. Buy atau sell, nggak ada yang namanya berhenti saham itu. Kalau nggak beli, ya jual atau nggak hold. Hold itu bukan pilihan ketika saham turun, ya. Jadi ketika saham turun itu nggak ada pilihan untuk dia turun, gua mau hold, nggak ada pilihan seperti itu. Atau dia turun, gua mau invest, nggak ada pilihan seperti itu. Kalau kalian baca di Wikipedia atau pengertian dari kata investasi itu adalah mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Bukan mengharapkan penurunan di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah hold saham yang lagi turun karena itu bukan investasi namanya, itu berderma gitu. Ya. Kalau kalian sahamnya naik boleh di hold gitu. Kalau kalian sahamnya turun jangan pernah sekalipun di hold. Gitu. Kalau kalian baca literasi tentang buku-buku yang memberikan pengajaran yang cukup baik tentang trading, itu mereka selalu bilang cut loss, dan cut loss. Bahkan ada satu buku kemarin Mbak Muti ada share maksimal orang itu cut loss 7% ya. Kalau di atas 7% ya jelek banget berarti gitu. Nah, jadi hold itu bukan pilihan ya ketika saham itu turun. Jadi mau nggak mau ya mending gue keluar dulu, siapin cash karena nanti gue bisa tampung lagi nanti di bawah. Banyak orang justru rugi banyak karena mereka megang saham yang seharusnya technically atau fundamental harusnya dijual, tapi mereka hold terus gitu. Dan ternyata habis itu sahamnya turun. Contohnya kayak misalnya megangnya BEX atau megangnya Bumi gitu ya. Kayak BEX deh di harga 50. Kok nggak apa-apa deh saham BEX di 50 nggak bisa turun lagi. Siapa bilang? Ternyata kemarin di reverse kan ke 500. Sekarang udah turun ke 70-an lagi. Berarti sekarang udah sama seperti 7 rupiah kalau dikonversi ke 50.
gitu. Jadi hati-hati beli saham yang ya harusnya cut loss, kalian hold. Karena sebagus apapun perusahaan itu, dia bisa turun sangat dalam gitu. Nggak peduli perusahaan apa, dan sejelek apapun saham itu pasti bisa naik setinggi apapun gitu. Tergantung marketnya lagi bullish apa lagi bearish, itu yang paling penting. Saat kita decide hold saham yang downtrend, pasti ya kalian akan kalah, pasti kalian akan rugi gitu. Apalagi kalau kalian mentalnya harga saham turun kalian hold, naik 2% kalian jual. Jangan harap kalian bisa cuan di market. Kalau kalian bisa bertahan dengan sistem seperti ini, ya berarti kalian orang yang sangat baik yang mau membagi-bagikan duit kepada orang lain di market. Oke, sebentar kita lihat dulu. Ada pertanyaan. Waktu itu untung aja dengar saranmu, tanggal 13 bakal mulai turun ISG. Kalau nggak sekarang loss gede. Baiknya cut loss saat kapan? Kadang ISG dipancing turun dalam, saat itu sudah ambil keputusan cut loss, tapi ternyata menjelang penutupan ISG turunnya hanya sedikit. Nah, makanya harus tahu dulu tren gitu ya. Kayak tadi gue bilang tuh, ISG sekarang udah break MA20. Kalau di basic kan gue jelasin pakai MA20 aja nih. Garis MA20. Nah, ISG kemarin udah break. Ini adalah batas terakhir kalau kalian mau hold gitu. Kalau dia break ya udah keluar aja dulu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat secara histori dari bulan September sampai bulan Januari awal, itu ISG nggak pernah menembus MA20-nya. Ketika ISG break MA20-nya, udah kasih aja turun. Karena ISG cenderung akan turun kalau udah di bawah MA20 gitu. Ini di basic ini ada salah satu indikasi untuk mengetahui saham itu akan turun apa naik pakai MA20. Ini kalau di basic, kalau di stock school mungkin kita bisa lebih dalam bahasnya. Nah, tapi ini basic ya udah lihat aja garis MA20 clear. Kalau dia break keluar, selesai. Masalah nanti dia naik lagi, tetap masih bisa beli lagi nanti. Tenang aja, nggak usah takut. Yang kita lihat harusnya adalah fakta. Ketika dia break berarti dia akan turun. Pikirin fakta yang ada, jangan pikirin emosinya kalian gitu. Kalau kalian pikirin emosi, kok nanggung nih udah turun gitu ya, nanti bisa naik lagi ya. Siapa bilang Antam ARB terus nggak naik tuh, coba dari harga 3.400 gitu, 3.300 terakhir dia mantul turun terus tuh, nggak ada naik-naiknya. Yang ngarepin masa udah turun 3.300 ke 3.000 nggak bisa naik lagi, nggak, turun lagi ke 2.700 udah turun 20%, masih mikir masa Antam nggak naik lagi, turun lagi sekarang udah 2.300 udah 30% coba gitu. Nah, kalau kalian berpikiran seperti itu hancur pasti. Makanya saya selalu bilang, ketika saham turun jangan mikirin naik, ketika saham naik jangan mikirin turun, karena semua ada masanya masing-masing. Di market selalu akan ada orang pesimis dan orang optimis. Tinggal ya kalian mau jadi seperti apa gitu. Saya akan jadi orang yang paling pesimis ketika harga saham itu turun, dan saya akan jadi orang yang paling optimis ketika harga saham itu naik. Itu kenapa saham-saham di portofolionya saya ketika saham bullish kita bisa profit sampai 100%, 200%, 300% bahkan gitu di portofolionya kita kemarin gitu. Kenapa? Karena saya akan jadi orang yang sangat optimis ketika bursa positif, ketika bursa bullish. Ketika saya jadi orang yang paling optimis, maka saya akan percaya kalau saham saya pasti akan naik lagi, sehingga saya tidak memikirkan harga saham itu akan turun gitu. Karena apa? Karena bursa juga mendukung, market sedang bullish. Tapi ketika market sedang bearish, saya akan menjadi orang yang paling pesimis, yang akan mengatakan ISG pasti akan turun dan turun. Kenapa? Supaya saya menahan diri saya, supaya saya nggak masuk ke market, dan saya punya uang cash banyak ketika nanti harga saham di titik terendah, saya dapat membeli saham itu dengan harga yang banyak, seperti saya di pucuk, saya jual di atas kemarin gitu. Dan ini saya selalu menerapkan, makanya saya selalu bertahan di market sampai hari ini gitu. Kalau enggak, ketika kemarin ini baru 7%. Kalau kalian lihat grafik Maret 2020, ISG turun itu 30% gitu. 7% aja udah pada teriak seperti ini nih portofolionya. Gimana ketika turun sampai 30% kemarin di bulan Maret? Kalau kalian nggak ada cut loss-nya di situ, sampai hari ini pun kalian belum untung gitu ya, karena ISG baru balik 6.400. Mungkin BRI udah untung dikit lah, tapi hari ini udah balik lagi turun merah lagi. Lihat, waktu yang kalian habiskan banyak ya, tapi
orang kayak gua yang kita nunggu di bawah, kita dapat cuannya lebih gede. Bahkan waktu turun kita aman, nggak kena terlalu dalam. Mungkin portofolio kita minus, tapi minus paling 10-20%. Kayak kemarin gua bilang ke istri gua, aduh portofolio gua minus nih 20% dari titik tertinggi. Tapi ya gua happy. Kenapa? Karena dari titik terendah gua udah untung sekitar 200-300% portofolio gua. Jadi ya keluar 20% nggak masalah. Gitu, tetap harus bersyukur. Gitu. Nah, nanti uang itu akan gua siapin untuk gua beli nanti ketika di bawah. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kok ketika bearish kan tetap bisa ada naik ya? Ya iya, tetap bisa ada naik. Kalian tetap bisa trading di situ, tapi saranku jangan terlalu optimis gitu. Untung dikit ya prefer keluar dulu. Yang penting kalian punya cash banyak gitu ya. Untuk kalian nampung lagi nanti di harga bawah supaya kalian bisa dapat cuan besar-besar lagi. Kayak gue sih tadi walaupun IHSG turun, waktu penutupan terakhir kan sempat naik tuh dari minus 2,5 sampai minus 1% tadi pas penutupannya. Gue juga copet-copet juga, tapi ya punya porsinya masing-masing gitu. Kok kalau saham secara teknikal lagi turun, tapi kita proyeksi fundamental bisa naik nggak? Gimana? Percuma. Fundamental itu cuma sebagai penyemangat kalian atau kayak apa? Penghibur kalau gue bilang. Karena fundamental sebagus apapun, kalau memang perusahaannya bagus, nggak mungkin BRI bisa turun dari 4.400 sampai 2.800. Apakah di 4.400 di tahun 2020 bulan Januari kemarin BRI itu kinerja jelek? Enggak. BRI di tahun 2020 di bulan Januari itu berarti laporan keuangan 2019 labanya sangat luar biasa, naik, bagus sekali kinerjanya, 2 digit gitu ya. Bank Mandiri bahkan labanya naik lebih tinggi daripada Bank BRI. Bank Mandiri merupakan bank BUMN terbaik di tahun 2019 kemarin kinerjanya. Tapi lihat harga sahamnya, tetap aja ketika corona kena dari 8 ribuan turun sampai ke 3 ribuan gitu. Apakah fundamentalnya jelek waktu itu? Enggak. Gitu. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya kalian mau berbicara fundamental dari sisi apa? Emang kalian seperti Lo Keng Hong yang kalau harga sahamnya turun, kalian bisa dapat dividen cukup buat hidup. Kalau itu boleh. Kalau kalian punya uang sekitar 5M, 10M gitu ya, kalian beli saham Bank Mandiri, kok turun nggak apa-apa, gue dapat dividen setahun itu 500 juta atau 1M, nggak apa-apa lah dia turun, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau uang kalian cuma 100 juta, 200 juta, turunnya harga saham itu nggak bisa nutup untuk kalian hidup dari dividen, jangan ngomongin fundamental. Itu ada waktunya nanti. Kalau kalian punya uang 100 miliar, di atas 10 miliar, ayo kita ngomongin fundamental. Di bawah itu nggak usah terlalu berpikiran fundamental. Belakangan cut loss udah nggak pakai feeling. Apakah memang seharusnya begitu? Ya memang harusnya gitu. Makanya gue selalu bilang, mau ngalahin market, jadilah seperti robot. Ketika cut loss, ketika buy, ya buy. Gitu, jangan pakai feeling. Jangan bawa perasaan di saham. Saham itu anti baper. Gitu. Kalau baper pasti hancur. Selalu kasih tahu cut loss di saat penutupan, tapi di saat sebelum penutupan sesi 1 sudah ARB gitu ya. Nah, ya balik lagi kan gue selalu bilang, kalian itu kan punya pikiran, akal sehat gitu ya. Nah, ketika harga saham itu masuk ke dalam bearish, itu kan berarti bikin new low. Nah, ketika suatu saham itu bikin new low, better cabut dulu gitu. Nah, kondisi normal kita bisa nunggu di area closing. Tapi kalau sekarang kalau nunggu closing udah ARB ya nggak mungkin gitu. Makanya kalau dia bikin new low ya keluar aja dulu gitu. Ngapain nunggu harus sampai ARB. Untuk saham invest yang bagi dividen seperti ADMF dan HMSP itu misalnya sekarang masih minus, apakah harus di cut loss juga untuk tampung di bawah lagi? Ya itu selalu akan ada dua opsi. Kamu mau cut loss tampung bawah lagi boleh. Kalau menurutmu 4% dividennya atau 8% ADMF dividennya cukup untukmu nggak usah mikirin penurunan harga sahamnya, nggak apa-apa. Tapi ya nanti harus average down lagi gitu. Nanti kamu kan nanti Deviani kan ikut yang stock school di bulan Februari, nanti bakal lebih jelas tuh untuk ADMF dan HMSP. Tapi ya kamu ada dua opsi ya. Kamu boleh cut loss dulu, tampung lagi di bawah, yang dimana kamu dapat spread jauh lebih hemat, lebih lumayan. Ya kayak kemarin kita keluar di HMSP 1385 cut loss. Nah kalau keluar hari ini di 1300, kamu masuk lagi 1300, kamu tentu lebih hemat. Dividen yang kamu dapat pun lebih besar. Kenapa? Karena lotmu lebih besar. Gitu.
Kalau saham yang secara persentase profitnya sudah di atas 10%, menentukan cut loss-nya bagaimana? Kapan ambil TP sedangkan market keadaan memang bearish? Kalau bearish ya untung 10%, berarti kamu harus analisa juga. Analisa ketika dia bullish. Jadi waktu ini bearish itu kan dia turun, naik, turun lebih dalam. Nah, kamu time frame-nya di sini kamu kecilin, jangan kelihatan dari yang naik ini kan pasti akan naiknya begini nih secara time frame kecil. Nah, time frame kecilmu ya jagain ketika dia bikin new low di time frame kecil ya keluar, selesai. Gitu aja sebenarnya. Gitu. Karena ARB di sesi 1, CL di sesi 2. Kok kadang kalau saham naik tiba-tiba kita optimis, takut malah jadi FOMO, ikut-ikutan saham naik gitu. Ya makanya jangan FOMO gitu. Harus bisa ngerti, harus bisa analisa. Kalau Blitins di harga 870 masih hold, apa sell karena prospeknya masih bagus? Saranku mending keluar dulu. Aku juga masuk antamku di 700. Dan waktu kemarin di harga 2800, 3000. Di 3000 gue jual antamnya. Mau dia prospeknya bagus, mau dia ada baterai listrik lah, mau nikel, itu urusan nanti. Yang penting sekarang kita tahu faktanya dia udah masuk ke dalam fase downtrend, better keluar. Oke, next ya. Nah, ini contohnya. Matahari LPPF itu turun dari 22.000 ya sampai ke 1.200. Bahkan hari ini di 1.100 ya, hari ini 1.100 gitu LPPF. Nah, ini juga salah satu saham yang dulu itu bagus gitu, prospeknya bagus. Kalau kalian bilang, kok Matahari jelek nggak? Ya kalau kita bilang dari sisi ekspansi, mereka ekspansi terus ya, buka gerai baru, tapi lihat harga sahamnya turun terus. Ya kalau kalian sekarang bilang, ya kok sekarang Matahari wajar kena Tokopedia, terus kinerjanya susah. Sesusah apapun perusahaan itu, turun dari harga 22.000 sampai ke harga 1.000 itu nggak masuk akal. Gitu ya. Mau sejelek apapun perusahaan itu turun sampai sebegini itu nggak masuk akal. Gitu, nggak ada fundamental yang bisa melihat sampai sebegitu. Karena kan waktu di sini bagus, kinerja 2017 juga masih bagus, 2018 juga masih bagus. Yang jelek itu baru di akhir-akhir 2018-19 ini baru jelek. Tapi harga saham udah cenderung turun dari atas ini. Gitu. Nah, kalau kalian lihat jeleknya fundamental baru tercermin di tahun 2018, kalian udah telat. Gitu. Jadi ya, technical pasti akan duluan ngasih kita sinyal. Nih, kalau gue beli 100 juta waktu LPPF di harga 22.000, sekarang sisa 5 juta. Gitu. Kalau kalian di sini kalian lihat ya, di sini dia turun, dia naik dikit, dia turun lebih dalam. Nah, ini technical udah break nih ya. Technical udah break. Minus 20% karena 22.000 sampai ke 18.000. Kita minus 20%. Gitu. Memang waktu di sini kita mau cut loss berat. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depan itu bakal turun seperti ini. Kalau sekarang kalian lihat grafik ini enak. Grafiknya udah jadi gitu ya. Kalau kemarin grafiknya belum jadi, waktu di sini belum jadi nih. Semua orang berpikir, masa LPPF turun udah 20% nggak naik lagi? Turun terus. Turun sampai 12.000. Masa LPPF turun sampai 50% nggak naik lagi? Turun lagi. Gitu. Kalau udah di 50%, banyak orang udah, ya udahlah nanggung. Dan akhirnya sisa 5 juta. Kalau kalian cut loss kemarin di sini, kalian masih punya uang 80 juta. Masih lebih enak. Uang kalian masih banyak. Gitu. Kalau memang orang yang pegang sini 5 juta, pasti ngarepin dia balik lagi ke 22.000. Ya. Kalau kalian beli 80 juta di bawah sini, memang buat habisin di LPPF, balik ke 20.000, uangnya jadi 1,6 M. Dan gue kenal ada satu orang, gue pernah ketemu orangnya. Indi itu dulu pernah di 5.500 di tahun 2012. Ya, 2011 Indi itu 5.500. Turun sampai ke 100 rupiah. Gue pernah ketemu orang, dia beli di 100 rupiah 50 juta di tahun 2016. 2018 dia jual di harga 2.000. Uang 50 jutanya jadi 1 M. Gitu. Karena apa? Karena ya dia buy-nya di lowest. Gitu. Hanya cukup modalnya kecil aja, nggak perlu modal gede-gede. Kebayang dari harga 5.500 tahun 2011 kalau orang nggak jual, turun sampai ke 100, berapa banyak minusnya. Walaupun sempat naik lagi kemarin sampai ke 4.000, tapi ya tetap masih belum balik itu minusnya. Gitu. Dan biasanya turun begitu orang udahlah biarin aja lah, udah males main di saham, udah begitu biasanya. Gitu.
Bumi dari harga 8.000 sampai 50. Kalau kalian beli 100 juta di 8.000, ya turun sekarang di harga 50, sisa 2,5 juta gitu. Nah kalau kalian beli 80 jutanya di 50, balik lagi ke 8.000, uang kalian jadi 3,2 M. Pilih mana? Mau hold, balik lagi ke 8.000, balik 100 juta, atau kalian cut loss dulu ya, 80 juta kalian beli lagi di bawah, kalian dapat 3,2 M gitu. Nah cut loss itu penting. Kita lihat lagi gimana cara kita bertahan di market ketika lagi bearish. Stay cash, clear, cuman itu. Kok Chris, berarti next kita disiplin cut loss di 7%, nggak usah nunggu lagi? Nggak juga gitu. Kadang saham itu naik gitu ya, kalau lagi bullish naik, dia kan turun bisa sampai 10%, terus dia naik lagi gitu ya. Nah nggak harus 7%, itu kan ada analisanya, makanya harus analisa. Makanya gue nggak terlalu suka kalau orang sudah termindset 7% cut loss, 10% cut loss, 5% cut loss. Itu nggak ada yang benar biasanya. Kenapa? Karena nggak semua saham turun 7% naik gitu. Ada yang turunnya sampai 10% di bawah, ada yang turunnya sampai 5%, 15%, ada yang cuma 3% gitu. Jadi nggak semuanya bisa dibikin sama gitu. Kalau trading sesimpel itu semua orang jadi kaya gitu. Kalau lihat forecast IHSG di bulan Februari tadi, berarti baiknya cut loss baru mantul. Ya, kalau sekarang kan IHSG udah hancur-hancuran gitu ya, udah turun 7 hari. Harusnya IHSG bisa mantul gitu. Nah, kalau kalian mau hold, boleh hold. Tapi nanti ketika IHSG mantul, kalian harus siap-siap untuk kalau dia tiba-tiba mulai ada tanda-tanda buat turun dikit ya, di time frame lebih kecil, mending kalian keluar aja gitu. Kalau ternyata dia mantulnya cukup tinggi, ya kalian hold aja dulu. Bagaimana tips supaya nggak berat untuk cut loss? Tipsnya ya, berpikir kalau kalian pasti punya uang dan kalian berpikir nanti bisa dapat saham di harga yang lebih murah gitu. Harusnya itu bisa membantu ketika kita untuk cut loss dan kita lebih berani untuk cut loss. Karena ya Mas Unggul ngerti sendiri lah, waktu di 2020 udah pernah ngerasain harga sahamnya nggak mau di cut loss, turun kena corona kan berasa sakit banget tuh gitu. Untungnya waktu itu karena masih baru nggak terlalu berani banyak gitu ya terjunnya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah pede, kemarin naiknya cukup banyak. Nah biasanya orang gitu tuh, waktu gue bersyukur kalau orang baru masuk nabung saham itu di bulan Januari ini. Kenapa? Karena gue yakin mereka masukin duitnya nggak bakal banyak, paling 50 juta atau 5 juta atau 10 juta gitu ya. Kena IHSG yang turun-turun begini, ya it's okay, itu belajar buat kalian. Daripada kalian masuknya di bulan September, IHSG naik gila-gilaan sampai bulan Januari, terus kalian jadi over confidence ya. Akhirnya kalian masukin 200 juta atau semua tabungan yang kalian punya masukin ke saham. Tapi kalian nggak punya analisa yang cukup baik untuk menganalisa satu saham akan naik atau turun, dan mental yang cukup baik untuk kalian bisa cut loss atau hold gitu ya. Akhirnya sekarang kena dan kalian nggak berani cut loss, akhirnya kalian gemetaran tuh sekarang. Makanya ini yang kejadian di market orang-orang retail trader yang di luar sana yang pakai uang susu anaknya lah, uang sekolah anaknya lah, nggak bisa nikah lah ya, karena mereka masuk di saat euforianya market, lalu mereka jadi overconfidence, pakai margin, nyari hutang, semua dimasukin ke sana. Akhirnya ketika turun mereka nggak, karena mentalnya belum terbiasa, akhirnya mereka nggak berani cut loss gitu. Nah makanya cut loss itu penting gitu. Menentukan saham wajib cut loss itu saat apa kok? Turun di support atau gimana? Nah ini gini, Antam lihat ya, ini dari pergerakan saham udah kelihatan di bearishnya, turun, naik dikit, turun lebih dalam kan, clear kan? Ini sesuai basic. Ini basic, analisa basic sederhana untuk menentukan suatu saham itu uptrend atau downtrend ya, seperti ini gitu. Antam kemarin di sini udah break low-nya gitu ya, dia udah bikin titik terendah baru, ya udah clear, dia udah masuk ke dalam fase bearish nih di sini. Kemarin dia naik ya, dia turun dikit naik lebih tinggi, turun dikit naik lebih tinggi, turun naik lebih tinggi, turun naik lebih tinggi. Nah ini fase bullish gitu, ini bullishnya udah selesai sekarang, bullishnya udah berubah, naik turun dikit, turun lebih tinggi. Nah dia udah nggak bikin new high dan dia bikin new low, itu syarat saham itu masuk ke dalam fase bearish gitu. Kalau kalian masih nggak ngerti fase bullish dan bearish, kalian bisa nonton untuk di video bullish dan bearish gitu ya, trend line. Nah itu dijelaskan gitu,
Gimana cara tahu saham itu masuk ke fase bearish, masuk ke fase bullish? Nah, ini yang paling mudah nih, ini yang paling basic nih. Gitu. Dia masuk ke dalam fase bearish, ya udah keluar. Kenapa? Karena dia balik ke 1.500 pun tetap masih bisa. Karena Antam naik dari harga 300, dia ke 1.500 pun orang yang beli di 300 bilang gue untung 500%. Nggak ada masalah. Tapi ini harus kalian keluar gitu, karena udah masuk bearish. Apalagi kalau yang masuk di pucuk sini, udah nggak ada alasan harus keluar gitu. Nah, ini gue kasih pertimbangan ya, kenapa kita harus cut loss. Ini di tahun 2007-2008 Antam itu juga gila-gilaan naiknya. Gue nggak tahu waktu itu ada baterai listrik apa enggak waktu itu Antam ya. 2007-2008 Antam itu naik dari harga 300 sampai ke harga 4.400. Tahun 2007-2008, 1 tahun. Semua orang pasti, waktu zaman itu gue yakin semua orang pasti bilang Antam bagus, harga emas naik terus gitu ya. Siapa yang nggak invest emas gitu, beli emas, ingat Antam, pasti begitu. Nah, ini masa happy ya, tapi lihat setelahnya. Nah, di sini waktu di peaknya 4.000-an ya, 2008 dia turun. Dia berusaha buat mantul, tapi dia break new low. Nah, di sini jelas nih, dia masuk ke fase bearish. Itu ya, dia mulai break fase bearish. Siapapun yang masuk di harga 4.400 better keluar. Kenapa? Karena dia akan masuk ke dalam fase bearish. Lihat ya, fase bearish dia turun, naik dikit turun lebih dalam, naik dikit turun lebih dalam. Lihat, turun, naik dikit turun lebih dalam ya, naik dikit turun lebih dalam sampai ke harga 300. Nih, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, di sini sempat ada bullish sedikit lah di midtermnya, tapi overall masih drop lagi di sini. Gitu. Nah, ini ya emang waktu 2008 Antam ada berita apaan gitu? Baterai listrik gak ada gitu ya. Tapi ya memang harga emas gila-gilaan 2008. Semua orang pasti bilang waktu di naik-naiknya ini, semua orang pasti bakal bilang, "Oh, Antam bagus, Antam bagus." Sama Bumi itu juga begitu. Naik sampai 2008 dari harga 300 naik sampai 8.000 itu Bumi 2008. Semua orang bikin research Bumi itu bagus. Siapa yang nggak pakai batu bara di China itu bertambah pesat. Semua orang butuh batu bara gitu ya. Batu bara adalah energi listrik termurah gitu, pembangkit energi termurah dibandingkan yang lain gitu. Indonesia masih punya cadangan batu bara masih besar. Bumi itu punya KPC itu adalah cadangan batu bara besar gitu. Kalorinya tinggi, bagus, ceritanya bagus. Bahkan waktu tahun 2008 banyak research yang mengatakan Bumi bisa ke 11.000, 10.000, 12.000. Waktu itu pada 8.000. Market seperti apa? Balik, turun sampai ke 50. Ini yang kejadian juga sama Antam nih. Kalau kalian lihat, Antam kan sekarang lagi booming. Makanya gue kasih contoh Antam di sini supaya kalian nggak terlalu terbenam pada euforia cerita gitu ya. Gitu. Nah, Antam di sini juga turun sampai ke 300. Nih, dari tahun 2008, 300 2016, 8 tahun. Siap nggak kalian nunggu 8 tahun turun terus? Kalau itu kejadian sama Antam sekarang. Gitu. Memang ceritanya bagus, tapi kelihatan nggak dari sisi laba bersihnya? Naik nggak pendapatannya? Laba bersihnya naik nggak? Masalahnya kan itu. Memang cerita sih boleh bagus gitu, tapi kan fakta menunjukkannya seperti apa. Nah, technical kalau nggak ada masalah, saham itu pasti akan naik. Kalau saham bagus turun, berarti ada masalah. Masalah itu nggak harus langsung muncul di permukaan, gitu ya. Karena kalian itu retail, kita tuh retail, rakyat jelata di saham. Itu bukan orang penting yang harus tahu semua informasi di market. Yang tahu informasi di market siapa? Ya orang-orang tinggi, insidernya. Jadi ketika harga saham turun, pasti ada orang tahu duluan kenapa turun gitu. Contoh, kalau kalian lihat harga saham AGII, ini dari Stock School juga nih, saham-saham Stock School. AGII itu sempat naik tuh dari harga 600, kita di Stock School beli sampai ke harga 2000. Gue suruh jual waktu AGI di 2000. Gue bilang ini mungkin saatnya untuk sell on news gitu. Kenapa? Karena waktu naik dari 600 sampai 2000 itu nggak ada berita. Nggak ada berita, sahamnya naik terus setiap hari. Nggak ada beritanya sama sekali. Waktu di 1900, 2000 beritanya baru keluar. Oh, AGI itu mau akuisisi ini, mau akuisisi itu. Lihat, ketika beritanya keluar dari 2000, harga sahamnya sekarang 1300.
Saya nggak tahu deh, kemarin terakhir saya lihat 1.300 dari 2.000 gitu. Dan orang baru banyak pom-pom di harga 1.900 dan 2.000. Baru banyak tuh grup-grup saham bilang, ini perusahaannya bagus, harga sahamnya apa, dia mau ekspansi, mau ini, mau itu. Nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena harga sahamnya udah naik duluan dari 600 sampai 2.000, nggak ada berita yang pasti. Gitu. Ketika harga saham turun, ya pasti akan ada berita khusus di mana orang-orang yang tahu, orang dalamnya. Nanti Antam gini ya. Antam dari 3.400 turun. Nggak ada berita nih, nggak ada yang tahu nih berita kenapa Antam bisa turun. Semua berspekulasi, entah itu mikirnya, oh ini karena margin turun gitu ya. Oh ini karena GameStop, karena COVID, karena apa? Ini semua orang berspekulasi, ini nyari alasan kenapa Antam itu turun. Padahal di atas sana orang-orang yang udah tahu Antam itu kenapa-napa, mereka pegang beritanya. Nanti bisa jadi sampai di harga 2.000 lah misalnya ya. 2.000 dan ternyata ini adalah titik terendahnya Antam. Bisa jadi baru keluar Antam turun karena ini. Misalnya Mas Elon masuk angin, nggak jadi ke Indonesia gitu ya. Antam nggak jadi kerjasama dengan Mas Elon gitu. Nah, ya baru keluar tuh beritanya di sini. Dan ketika berita di sini keluar, berita baru dapat, oh karena ini harganya udah di bawah gitu. Nah ini yang sering kejadian sama retail gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa analisa, terutama yang penting itu paling pertama sebenarnya technical. Fundamental penting. Tapi kalau untuk saham yang udah naik gila-gilaan begini, itu udah fundamental nggak peduli. Karena dari harga saham 300 sampai 3.400, mau fundamental sebagus apapun, itu nggak mungkin 1 tahun bisa naik 1.000% gitu ya. Kalau naiknya cuma 20%, itu bisa kita analisa pakai fundamental. Oh fundamentalnya begini, ini masih bagus, itu bisa. Kayak Breeze dari 100 sampai ke 3.000-an gitu ya. Itu udah nggak bisa dianalisa pakai fundamental lagi. Mana ada orang bilang fundamentalnya Breeze masih murah? Nggak ada. Waktu di harga 1.500, mana ada orang bilang fundamental Breeze masih murah? Nggak ada. Gitu. Pasti semua orang udah bilang mahal. Gitu. Tinggal di apa? Tinggal di teknikalnya. Selama teknikalnya mendukung, hope. Makanya waktu saya masuk ke IDX, waktu Breeze masih di harga 1.300, saya bilang, Breeze fundamental saya nggak terlalu bisa memahami saham begini. Tapi secara teknikal kalian tahan di atas MA20, selama di atas MA20 hold. Dan ternyata benar, Breeze nggak pernah break 1.000 di atas di bawah MA20 sejak 1.300 kemarin sampai ke harga 3.800, dan artinya hold. Begitu. Ya. Nah ini terakhir quotes dari saya. Quotes yang saya ambil ya. My philosophy is that all stocks are bad. There are no good stocks unless they go up in price. If they go down instead, you have to cut your losses fast. Letting losses run is the most serious mistake made by investor. Gitu. Nah, ya, jadi filosofi kita harus selalu melihat suatu saham itu jelek. Gitu. Nggak ada yang namanya perusahaan bagus, kecuali mereka harga sahamnya naik. Gitu. Makanya saya selalu bilang, kita boleh invest kalau kita boleh hold kalau harga sahamnya naik. Nggak ada yang namanya invest sahamnya turun, karena semua saham itu cenderung biasanya jelek. Gitu. Kalau saham bagus, mereka nggak mungkin IPO. Gitu. IPO tujuannya buat dapat duit. Gitu. Kenapa dapat duit? Mereka nggak punya duit untuk ekspansi, untuk bayar hutang, untuk lain-lain. Makanya mereka IPO. Gitu ya. Jadi semua saham itu mindsetnya kita harus ya pesimis sebenarnya. Tapi ketika harga saham naik, ya kita baru bisa bilang itu sahamnya bagus. Gitu. Ya makanya penting untuk melakukan cut loss. Mumpung masih baru gitu. Karena biasanya investor itu justru rugi banyak ngelihat saham yang mereka bilang fundamentalnya bagus tapi turun terus. Ya, fundamentalnya bagus tapi turun terus, mereka hold. Kalau kalian seperti itu, waktu Antam di harga 4.400, emang Antam itu jelek? Enggak. Emang Antam itu emas itu udah nggak dipakai waktu di tahun 2009 2010? Enggak gitu. Emang tambangnya Antam itu meledak di tahun 2009 2010? Enggak gitu. Tapi faktanya adalah ketika itu dia masuk ke dalam fase bearish dan dia lanjut sampai turun sampai ke 300. Dan waktu di 4.400 nggak ada waktu itu orang yang bisa menganalisa Antam bisa turun sampai ke 300, nggak ada satupun gitu. Orang tua grup mantep ya. Kalau gue bilang orang tua grup mantep, Wings mantep. Kenapa? Karena mereka nggak mau IPO.
gitu. Kenapa nggak mau IPO? Ya berarti mereka nggak butuh duit dari masyarakat untuk beroperasional perusahaannya mereka. Karena ketika mereka IPO berarti harus ada campur tangan orang lain, harus ada laporan ke orang lain. Ngapain? Gitu. Contohnya Gojek, kenapa dia mau IPO? Karena pendanaannya sudah mulai berkurang. Siapa lagi yang bisa berinvestasi ke Gojek? Orang-orang gede. Gitu. Makanya IPO nanti tujuannya apa? Mendapat dana dari masyarakat. Tujuannya ya untuk operasional mereka lagi, untuk kasih promo-promo lagi ya, seperti itu. Tadi mau bahas friend, nanti kita bahas di grup investor aja. Oke, ada pertanyaan nggak untuk kelas malam ini? Jadi gue harapin apa yang gue jelasin di sini bisa memberikan kalian penguatan untuk ya bisa cut loss ya, karena nggak ada tuh orang yang nggak cut loss kecuali uangnya udah banyak banget, bisa dapat dividen tiap bulan, tiap tahun dapat dividen, dan itu cukup untuk hidupnya dia gitu. Tapi kalau kita masih receh-receh begini harus cut loss gitu. Karena namanya saham itu nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu masa depannya seperti apa. Jadi better apa yang kelihatan sekarang kita analisa gitu. Apa setiap gap wajib ditutup walaupun gapnya kecil? Gap itu nggak harus ditutup, cuma banyak orang berpikiran gap itu akan ditutup, tapi ya nggak harus gitu. IHSG punya gap di 1200, di 1400, nggak mungkin IHSG turun bisa sampai 1200, 1400 lagi kan gitu. Dan gap itu biasa gue pakai untuk 1 tahun aja, di luar dari 1 tahun udah nggak kepake. Oke. Ya, mungkin sampai di sini aja kelasnya. Thank you semuanya yang ngikutin sampai terakhir. Semoga apa yang gue jelasin dapat berguna buat kalian, dapat menjadi pedoman kalian untuk bertahan di market dan selalu cuan di market. Mungkin kita jangka pendek kita loss dulu ya, kalau kata pepatah mundur untuk melompat lebih jauh gitu. Ya. Jadi thank you semuanya untuk di kelas malam ini yang nanti gue akan post lagi di YouTube. Sampai jumpa di bulan depan, di monthly market update bulan depan, dan semoga cuan.